Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dewan juri yang saya hormati serta para audiens yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tina Ayumi, perwakilan dari SMA Negeri Kerjo Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saya selaku tim oposisi tidak setuju dengan mosi kali ini, yakni Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum menuju ke argumentasi, saya akan menjelaskan definisi kelayakan. Kelayakan adalah patut, pantas, kepantasan, atau kepatutan. Saya tidak setuju dengan pernyataan Dewan dengan alasan yang pertama, yakni hak asasi manusia untuk memiliki keturunan tanpa mengikuti tes dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, individu berhak membangun sebuah keluarga tanpa adanya tekanan, serta berhak memiliki keturunan lewat perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara. Dengan demikian, negara wajib menjamin warga negaranya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adanya pertentangan hukum mengenai hal tersebut dirasa perlu untuk mengupayakan suatu perlindungan hak bagi pasangan suami istri agar dapat melakukan surrogate mother sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan yang merupakan hak asasi bagi setiap orang. Sebagai wujud penghormatan atas hak asasi manusia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu dari hak asasi manusia tersebut ialah hak untuk melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 1. Alasan yang kedua, setiap orang tua memiliki cara sendiri untuk mendidik anak sesuai pengalaman yang ia dapat. Bisa diterapkan untuk parenting anaknya, yaitu memilah-milah mana sisi positif dan mana sisi negatif. Karena masih ada banyak solusi untuk mendidik anak tidak dengan menggunakan tes saja. Untuk menghasilkan anak yang berkualitas dalam dirinya, yaitu anak yang soleh maupun yang solehah, serta mampu bermanfaat bagi sekelilingnya, orang tua bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bisa juga mengajarkan anak untuk mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat maupun negara. Dan mengajarkan anaknya untuk memilah-milah lingkungan pergaulan yang baik agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan bebas. Orang tua diwajibkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Alasan yang ketiga, dalam Islam, Allah berfirman dalam penggalan surah An-Nahl ayat 72 yang artinya, dan Dia menjadikan untuk kalian melalui istri-istri kalian berupa anak-anak dan cucu-cucu. Dijelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang menghasilkan keturunan dalam sebuah pernikahan adalah bersifat khobariyah dan targhib. Dalam buku fikih kedokteran karya N.D. Astiwara dijelaskan, Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut ke dalam 5 poin. Salah satu poinnya adalah menunjukkan besarnya nikmat Allah dengan sebab keberadaan anak dalam rumah tangga. Ayat ini juga menunjukkan diisyaratkan suami untuk juga melayani istrinya. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjahit sendiri pakaian dan membersihkan sendiri sepatu yang hendak digunakan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya, harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Oleh karena itu dijelaskan, memiliki anak adalah salah satu naluri utama manusia yang kemudian ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis untuk berupaya sekuat tenaga dapat memiliki anak.
Nah, tidak semua orang tua harus dituntut untuk mengikuti tes agar memiliki anak. Itu semua melanggar hak asasi manusia karena kita tinggal di negara Republik Indonesia yang mengutamakan hak asasi manusia yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Naik pesawat di bandara, mampir beli petasan di pinggir jalan. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak atas kebebasan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.